Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Salam. Oke, boleh saya tahu apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana perasaan saudara sore ini? Apa yang saudara rasa ini sore? Senang, nyaman. Ada lagi? Tadi nyaman sudah. Yang dari depan, apa yang saudara rasa sore ini? Saya tidak ada rasa apa-apa, Mam Pendeta. Itu bahaya. Oke. Baik. Tentunya kita berharap semua perasaan yang muncul adalah sesuatu yang baik dan menyukakan hati. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa tentu ada kans di mana kita bisa datang dengan persoalan ataupun permasalahan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau tanya, sore ini saudara ke gereja, apa yang saudara bawa? Bawa apa? Bapak mama saudara, kakak-kakak bawa apa ini sore? Oh, bawa Alkitab, bawa apa lagi? Coba cek di saku, bawa apa? Atau di tas mungkin? Bawa handphone, bawa persembahan. Bawa apa lagi? Ini yang ngomong bendahara, jadi persembahannya banyak ya. Ballpoint. Yang di depan Bapak Anton bawa apa? Bapak Tony bawa apa? Antonius toh. Bawa apa Bapak? Bawa permen. Bapak son bawa anak ini sore. Karena beliau mau baptiskan anak, jadi bawa anak sonde. Jangan sampai datang mau baptis son bawa anak. Oke, apa yang kita bawa di dalam tas kita? Coba bisa cek apa yang dibawa? Sedikit atau banyak? Standar. Ada yang kalau bawa Adimea tuh biasa isi tasnya pasti akan banyak. Jadi selain yang Alkitab, tadi yang disebut yang lain, kemudian ada popok, biasanya ada gula-gula, ada susu, ada makanan ringan, ada sapu tangan, tisu, ada macam-macam. Nona dong pas bawa apa? Handphone, apa lain nona dong yang di depan? Bedak, woi. Yang jawab bedak. Oke, ada lagi? Bibir merah. Oh, lip balm. Ada yang bilang lip balm. Yang jawab laki-laki semua bilang bedak dan lip balm nih. Oke, saudara mari kita lihat. Kalau orang yang datang di pentas, Mama Tini pentas besar, ini isi apa? Ini selain kelat lagu. Orang yang bawa tas dengan kapasitas sedikit dan orang yang bawa tas dengan kapasitas besar atau banyak isinya, pasti itu saya mau bilang bahwa itu akan beri kesan sendiri atau beri beban sendiri untuk depo orang. Ya toh, kalau bawa sedikit, kalau kotong jalan dari Jemda sana atau kotong jalan dari Kampung Baru, dari lorong yang di Tanah Medi, pasti kotong jalan juga lebih setengah mati. Kalau motor oke, ada oto oke, artinya kita masih bisa simpan sebentar. Tapi kalau harus kita pikul, bawa jalan-jalan, itu akan sangat merepotkan. Betul ke sonde saudara? Beda halnya kotong yang datang hanya lenggang kangkung. Ya, orang pergi gereja sekarang banyak juga yang tidak bawa Alkitab. Jadi dia bawa diri badan sah. Dia bilang, kuserahkan hidupku padamu ya Tuhan. Jadi datang jusan bawa apa-apa, hanya bawa diri sah. Orang yang datang misalnya bawa cuma Alkitab atau cuma sedikit, pasti dia pun jalan itu lebih enak. Artinya son terlalu terbeban lah kalau dia dari rumah, son terlalu susah. Nah, ini sama dengan isi pikiran kita saudara. Kita yang datang kebaktian sore ini dengan isi pikiran yang sonde terlalu banyak, paling ringan-ringan saja, itu pasti akan lebih sejahtera, pasti akan lebih tenang, pasti akan lebih nyaman untuk ikut kebaktian. Beda halnya kita yang datang kebaktian sore ini dengan banyak masalah yang ada di kepala.
Jangan sebut mau masalah utang kok, masalah rumah kok, masalah tadi kasih hidup kompor, yang satu kas mati kok, masalah sabun su habis kotong bakalai siapa yang harus beli kok, masalah kantong plastik kok, mau masalah utang, mau masalah rumah tangga, mau masalah pekerjaan, ada banyak hal kalau itu di kepala, itu pasti tentunya akan membebani bukan hanya pikiran kita tetapi juga hati kita, saudara. Lalu kemudian ada yang bilang, nah Mam Pendeta, kalau begitu nah jam pikir toh, kotong santai-santai sah. Ya hidup itu jam pikir terlalu banyak. Kotong pokoknya yang ringan-ringan sah. Saudara, tentang berpikir apa yang ada di kepala dan di hati itu bukanlah sebuah pilihan yang bisa kita dengan gampang mengatakan ini sore beta son akan pikir. Atau saya tidak harus melakukan sesuatu di kepala atau di hati, tidak usah berpikir atau tidak usah mengatakan atau tidak usah menimbang sesuatu. Karena di dalam hidup pasti kita akan diperhadapkan dengan banyak hal, dengan banyak pilihan, dengan banyak persoalan yang kemudian itu mendorong kita untuk jadi pikiran. Betul kok Sonde? Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, faktanya banyak orang ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan persoalan, dia berusaha untuk tanggung sendiri. Dia berusaha untuk simpan, dia berusaha untuk sembunyi dan bilang, jangan omong teh ini aib. Sudahlah biar betanggung, nanti orang omong apa? Kok orang mau omong apa? Kok masing-masing ada dia pung salib. Tapi banyak orang berpikir untuk beta simpan saja sendiri ini masalah. Beta simpan saja beta pun persoalan. Beta simpan saja beta pun keluhan. Dan akhirnya apa saudara? Akhirnya sakit. Akhirnya menderita. Akhirnya trauma. Akhirnya ada dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Karena apa? Karena kita tidak berani untuk berbagi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat Brace ya, film ini bisa menolong kita, film dari Rock Won Han ini bisa menolong kita untuk menemukan bahwa kadang-kadang di dalam hidup ini ada saja orang-orang yang punya masalah tapi tidak berani mengatakan kepada orang lain. Tentu ada banyak alasan kenapa kita tidak berani untuk bercerita, tapi akibatnya jelas. Silakan. Saudara, dia mengalami kekerasan dari orang tuanya, dalam hal ini mama. Kekerasan ini bukan hanya tersimpan di hati, tetapi juga meninggalkan bekas di fisik. Di tangannya ada tanda bekas pukulan mama. Dia berusaha untuk sembunyikan dari teman-teman, dari ibu guru. Tapi akhirnya ketahuan, saudara.
Perhatian dari ibu guru bisa membuat dia lebih nyaman. Pelukan dari si ibu guru membuat dia merasa punya harapan untuk bertahan. Bapak ibu saudara, anak kecil yang mengalami kekerasan ini dia juga mengalami ketertekanan. Dia berusaha untuk sembunyikan, dia takut, dia sedih, dia tertekan dan dia kecewa. Tapi syukurnya ada ibu guru yang kemudian hadir sebagai penyelamat dia, yang hadir sebagai penolong dia. Ibu guru ini tidak melakukan banyak hal. Dia hanya memperhatikan, dia peluk, dan dia kasih tahu bahwa beta peduli. Saya peduli dengan kamu. Saya mengasihimu. Hanya begitu saudara, dia sampai omong banyak. Tapi itu mampu menenangkan hati si anak kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perhatian, kasih sayang, kepedulian, pengertian itu mampu membangkitkan semangat orang yang rapuh dan mampu memberikan harapan di tengah-tengah persoalan yang dihadapi. Bapak Ibu bayangkan dari film itu, perhatian yang kecil saja, itu baru yang kecil. Dia datang, dia hadir, dia peluk, dan kemudian ada perasaan yang muncul bahwa beta mengasihimu anak. Itu saja sudah buat si anak merasa lebih baik. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan, yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam bacaan ini jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh si ibu guru tadi. Kita lihat dalam penderitaan manusia, dalam kesengsaraan manusia, Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu, Allah itu mengasihi manusia. Allah peduli dengan manusia. Dan karena itu saudara, kemudian kita baca lebih lanjut di sini. Dalam kepeduliannya, dia kemudian mengutus seorang hamba yang menderita. Seorang hamba ini bukan hanya hadir, bukan hanya tanda bahwa dia peduli lalu dia bilang, kasihan ini anak. Sudah kasihan. Kayak kotong kalau lihat ada yang susah kotong, kasihan. Tapi Tuhan bukan hanya berdiri dan dia bilang, kasihan. Tapi Tuhan betul-betul menunjukkan bukti dari kasihannya Tuhan itu, bukti dari cinta dan kepeduliannya adalah dia hadir di tengah-tengah manusia. Yesus itu kemudian hadir saudara. Memang dalam bacaan ini tidak disebutkan di awalnya. Dia hanya menyebutkan tentang hamba yang diutus Tuhan. Hamba itu betul-betul hadir, betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia betul-betul memahami apa yang kemudian terjadi dalam keseharian hidup manusia. Manusia yang lapar, manusia yang haus, manusia yang mengantuk lalu harus butuh tidur, manusia yang sedih, manusia yang terluka. Mari kita simak bacaan ini baik-baik ya. Bapak mama saudara, perikop ini adalah satu dari 4 nyanyian hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. 4 nyanyian ini bermaksud mau gugah umat yang sedang hidup dalam pembuangan di Babel, agar mereka yang sedang menderita itu tidak mengalami yang namanya kelesuan iman. Dong yang sudah tidak berpengharapan, yang menderita dan seakan-akan tidak ada hari esok, dia tahu bahwa masih ada harapan untuk hari esok. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui nyanyian hamba Tuhan, Nabi Yesaya memanggil umat untuk memberikan pujian dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Dan ini adalah tanggapan iman terhadap pengharapan masa depan yang sedang dikerjakan oleh hamba Allah. Kita lihat bersama saudara, bagaimana hamba yang datang ini pertama-tama sulit untuk diterima. Hamba ini kemudian dia direndahkan, dihina, dimaki, ditolak. Dan orang-orang yang dilayani masih belum memahami bahwa inilah utusan Allah yang datang untuk menyelamatkan. Orang ini atau hamba ini disangka jahat dan berdosa, karena itu dia dihukum oleh Allah. Hamba Tuhan ini, hamba Allah yang diutus ini, dia menjadi tumbal tetapi tidak memprotes. Dia tidak melakukan pemberontakan terhadap perlakuan yang ditimpakan.
Bahkan penderitaan yang menyebabkan kematian itu dinilai sebagai sesuatu yang pantas, saudara. Tapi saudara, jika kita melihat baik-baik bacaan ini, apa yang dilakukan hamba itu, penderitaan yang kemudian dijalaninya dengan penuh kesetiaan, itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita melihat lebih lanjut, keselamatan secara universal, keselamatan secara menyeluruh, itu bisa dirasakan dan didapatkan oleh semua umat manusia. Itulah yang membuat hamba itu ditinggikan, dimuliakan, dan disanjung. Kemudian dalam perjanjian baru, Bapak Mama Saudara, kita mendapati dengan jelas hamba yang disebutkan itu adalah siapa? Yesus Kristus. Semenjak Yesus hadir di dunia, Dia menjalani setiap bentuk dari rasa yang dialami oleh manusia. Mulai dari rasa sakit, mulai di penolakan, kehausan, kelaparan, kemiskinan, ketika hidup menggelandang, ketika mendapat hinaan, ketika mendapat siksaan, bahkan ketika dia menjadi korban dari ketidakadilan dan kejahatan. Dan puncaknya adalah ketika Yesus ada di kayu salib. Begitu akrabnya Yesus dengan penderitaan, sehingga ia kemudian dikenal sebagai orang yang penuh dengan kesengsaraan dan kemudian orang yang menderita kesakitan. Mari saudara-saudara, kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya dan saudara. Kita bisa lihat video ini sebentar. Inilah yang dialami oleh hamba Tuhan yang menderita. Inilah yang dialami oleh Kristus yang diutus oleh Allah untuk saya dan saudara. Rusakan. Untuk kita semua. Yesus menderita dan disalibkan untuk saya dan saudara. Yesus mengalami penderitaan. Yesus mengalami siksaan. Yesus dihina untuk saya dan saudara. Bacul talinya. Bisa stop musik. Kita melihat saudara penderitaan yang dialami. Meskipun dalam bacaan kita kemudian diceritakan bagaimana orang-orang tertegun. Tertegun ini artinya saudara, mereka melihat apa yang Yesus sudah alami dan apa yang dilakukan olehnya. Apa yang dijalani olehnya dengan penuh penderitaan. Dan tertegun ini juga saudara mengindikasikan bahwa kemudian pikir-pikir, ini bilang Mesias mah. Mesias yang kotong tahu itu adalah Mesias yang raja. Seorang yang tidak mungkin menderita, seorang yang tidak mungkin disiksa, seorang yang akan membawa pembaharuan, seorang yang datang dalam keagungan dan kebesaran. Konsepnya berbeda dengan kebesaran dan keagungan yang kemudian ditunjukkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tapi dengan pembuktian yang dilakukan oleh Kristus, banyak jiwa kemudian diselamatkan. Banyak orang kemudian dipanggil dan terpanggil untuk mengikuti jalan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Mari kita sama-sama lihat dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin saya dan saudara yang datang, ada kita yang dipusingkan dengan banyak hal. Ada yang mungkin baru patah hati kemarin ya. Ada yang baru diputuskan. Ada yang baru ditinggal nikah. Ada yang tunggu-tunggu kerja belum datang-datang. Ada yang kontrak selama tapi juga belum ada kepastian. Mungkin kita sudah saatnya bayar uang sekolah, uang SKS, ataupun ada uang buku yang lain, tapi belum bisa. Kita yang punya mimpi, anak saya sekelas 3, oh saya mau sekolahkan dia, tapi mau doi dari mana? Kotong yang datang, oh mungkin saya punya masalah dengan orang lain. Oh mungkin tetangga ada son suka, jadi kotong kemudian sulama son baomong. Atau mungkin juga kita datang, tadi di dalam rumah masih ada suami dan istri yang saling baku marah. Ada banyak hal yang ada di pikiran dan di hati kita saat ini, saudara. Mungkin kondisi kita akan sama seperti nona muda yang di film Overcomer ini. Bahwa ternyata setiap orang, dia menyimpan banyak hal dan banyak persoalan di dalam dirinya. Di sini bercerita tentang seorang nona muda. Dia sedang bergelut dengan kehidupan pribadinya. Ya, ketika dia scroll di media sosial, kemudian dia lihat, kawan dong son suka deh beta, dong foto sama-sama, tapi dong son ajak beta. Dong jalan pasiar-pasiar, tapi dong son panggil beta kok tong sama-sama. Jadi dia sendiri-sendiri sa. Dia lihat deh mama kasih, happy birthday untuk sweet girl. Ini manis sekali. Dia membayangkan mama yang penuh dengan kasih dan senyuman ketika ketik selamat ulang tahun. Tapi kenyataannya kita akan lihat. Mama yang ada di media sosial itu beda dengan mama yang ada di dunia nyata. Orang tua yang diharapkan penuh kasih, bukan hanya mama ya, papa juga. Ataupun orang tua yang kita anggap orang tua, itu berbeda yang dia rasakan di media sosial dan di dunia nyata. Dia berharap ketika ucapan selamat ulang tahun itu ditulis, ada wajah penuh cinta yang dia temui. Tapi saudara, itu hanya harapannya saja. Setiap hari kemudian dia akan mengalami kata-kata yang mematahkan semangatnya. Kata mulai dari dalam rumah. Lu sone berharga. Lu sone baik. Lu bukan anak yang berbakat. Setiap hari ada banyak hal yang terjadi di dalam rumah yang membelenggu dia. Dan bukan hanya terjadi di dalam rumah, tetapi di luar rumah pun dia menemukan itu. Ada orang tua yang tidak menghargai hasil karya si anak. Orang tuanya mengatakan dia tidak bertalenta, bodoh, sonde berbakat. Kemudian dia dibully teman-teman. Kawan dong bilang lu jelek, son pantas dengkoto. Setiap hari semua itu masuk ke dalam pikirannya. Dan dia merasa beta ini sonde dicintai, beta ini sonde layak untuk ada. Lalu pikiran-pikiran lain mulai muncul dan membelenggu dia. Setiap hari
Setiap penderitaan, setiap pengalaman pahit yang baik bermula dari dalam rumah ataupun yang terjadi di luar rumah, itu membuatnya menjadi terbelenggu dan menderita. Membuat dia rasa susah, membuat dia rasa son mampu, membuat dia ingin lari dari kenyataan yang ada. Tapi syukur saudara, ketika dia bangun dia bilang itu hanya mimpi. Dan ketika dia bangun dia mau sadar bahwa dia pasti akan bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dia pasti akan bisa bertahan untuk melewati banyak persoalan dan kesulitan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mari kita sama-sama lihat yang namanya persoalan, yang namanya penderitaan, bisa stop Kak, yang namanya kesusahan itu bisa saja datang silih berganti. Karena ada orang yang kemudian sepanjang hidupnya dia tenang-tenang saja, dia baik-baik saja. Pasti ada juga kesusahan, persoalan di balik penderitaan. Tapi yang mau dibilang di sini adalah jangan takut. Karena di balik penderitaan, Tuhan menyediakan hadiah besar untuk orang-orang yang mau bertahan. Dan karena itu, kita semua akan disebut sebagai pemenang. Karena kotong bertahan untuk sampai akhirnya. Kita tidak dikalahkan oleh penderitaan. Karena itu saudara jangan terjebak dengan keterpurukan. Ada masalah jangan kemudian kurung diri saat di kamar. Ada masalah kemudian sudah, aduh hidup su abis ini. Aduh susun ada harapan lah ini kotong son tahu mau bikin apa ini. Oh ini susun ada harapan lah ini masalah ini satu ada omong beta nih aduh besu malu ini. Oh ini kotong dua su janji bak kawin masone kawin-kawin juga besu malu dan teo dong. Oh kotong su janji bilang mau bayar utang ini hari mau balom-balom jo. Tidak usah lari saudara, bertahan dalam kondisi yang ada. Karena ketika kita lari masalah tidak akan selesai. Kristus mengajarkan kepada saya dan saudara, ketika ada persoalan penderitaan, dijalani itu. Dan kemudian Kristus kita menjadi pemenang. Mari saya dan saudara, kita menjadi pemenang. Modalnya adalah resiliensi. Itu bagaimana saya dan saudara punya ketahanan untuk mengelola isi hati kita. Kemudian kita berjuang menjalani setiap hal yang ada. Dan kita kemudian dipulihkan serta menjadi pemenang. Intinya jangan kalah oleh masalah. Apapun masalah saya dan saudara hari ini, itu bukan akhir dari kehidupan. Bertahanlah, karena Tuhan pasti akan siapkan banyak hal di depan sana untuk saya dan saudara. Resiliensi ini menolong saya dan saudara untuk belajar optimis, tidak putus asa, gigih. Kita juga bisa percaya diri dan tentunya dalam resiliensi saya dan saudara diundang untuk berserah kepada Tuhan. Bagaimana gantung hidup ini di Tuhan. Kalau punya masalah, jangan lari jauh dari Tuhan. Banyak orang ketika punya masalah, sonde datang gereja. Banyak orang ketika punya masalah, kemudian tidak mau ibadah. Banyak orang ketika punya masalah, tidak mau berdoa. Tidak mau kenal Tuhan lagi. Justru saudara, dalam persoalan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun persoalan saya dan saudara saat ini. Sehingga pikiran kita tidak dipenuhi dengan hal-hal negatif. Atau iblis tidak membisikkan kepada kita kata-kata atau juga hal-hal yang kemudian kita sesali di hari-hari besok. Banyak orang mengambil keputusan-keputusan yang dia sesali beberapa waktu kemudian. Karena dipenuhi oleh pikiran dan emosi negatif di dalam hati. Kita belajar saudara. Kalau mau jadi dewasa, mau lebih kuat, harus ingat bahwa ada pengorbanan yang harus dilakukan. Ada harga yang harus saya dan saudara bayar. Kalau kita mau jadi pribadi karakter yang kuat, mau jadi orang yang dewasa, yang penuh hikmat, yang penuh kebijaksanaan, setia dalam pembentukan itu. Ada harga yang harus kita bayar. Kita belajar bahwa penderitaan dan kesakitan itu bawa perubahan hidup. Kotong jadi tahu apa artinya menghargai hidup. Kalau son pernah sakit,
Kotong son tahu artinya menghargai kesehatan itu seperti apa. Kalau kotong son de menderita, kotong son tahu mau makan apa, mau minum apa, mau mete sampai jam berapa. Pokoknya hidup suka-suka hati. Nanti susakit kotong tahu. Ternyata pentingnya hidup jaga tubuh ini itu sesuatu yang baik. Ketika kita masih hidup sama-sama, son baku toe. Nanti satu sumati berkotong rasa. Disusun adalah. Lu sujalan. Waktu hidup kita tidak saling baku tegur. Waktu serumah, waktu seranjang tidak saling menyapa. Satu bangun hilang duluan. Satu mau tidur ngorok duluan. Saudara pernah ajak duduk bersama, mari kita berdoa. Mari kita doakan yang terbaik untuk rumah tangga kita, untuk kotompu anak-anak. Pokoknya siapa mengorok duluan, ngorok. Susontoe lah yang lain. Takuju Tuhan panggil satu mati duluan, baru menangis makrareu. Saudara, kalau kita tidak menderita, kita tidak tahu apa artinya memiliki. Untuk semua hal, bukan hanya untuk pasangan, tapi juga pekerjaan. Banyak orang ketika pekerjaan ada, kerja sembarang-sembarang. Bahkan ini hari masuk, besok sore masuk. Ini hari pikabon, lusa izin. Akhirnya ketika kita tidak mendapatkan hasil yang sesuai, kecewa. Saat itu berasa, coba dulu. Lihat sekarang tuh saudara, kalau kita ketemu dengan banyak orang yang usia-usia 40 tahun ke atas, dia pun cerita sama. Kalau ketemu anak kecil dia akan bilang begini, lu siapa pu anak? Oh, Mama Yanti pu anak. Oh, Mama Niflen pu anak, Mama Pandeta. Oh, dulu beta dia lupa mama tuh satu sekolah. Lupa mama tuh. Pokoknya kotong biasa rui-rui dia pu rambut. Iya, rui rambut. Lu geng, tapi abis itu lu jadi konjak, dia pu mama jadi pandeta. Ya, ini contoh. Oh, lu pun bapak tuh dulu kotong biasa ketok-ketok waktu di sekolah. Dia tukang palese. Iya, kemudian dia jadi guru, dia jadi hakim. Lalu jadi apa? Tukang jaga paklaru. Banyak orang kemudian menyesal. Kalau besok sekolah mungkin betul sama dengan dia. Nah, sebelum itu datang, jaga hidup baik-baik supaya tidak menyesal kemudian. Saudara, mari kita belajar untuk juga kemudian memaknai penderitaan kita. Ada yang bilang bahasa Oesaunya itu blessing in disguise. Jadi ada berkat di balik penderitaan yang kita alami. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kitab Roma menuliskan hal itu untuk saya dan saudara. Untuk semua yang terjadi dalam ketempuh hidup tidak ada yang kebetulan, saudara. Yakinlah bahwa Tuhan selalu punya rencana. Kristus menderita itu ada dalam rangkaian rencana Allah. Dan kita pun diizinkan untuk menderita adalah bagian dari rencana pembentukan Tuhan. Mungkin selama ini saya orang yang kepala batu. Saya orang kalau orang kasih tahu son mau dengar. Saya orang yang kalau mama omong satu kata saya 10 kata. Saya yang kalau bapak bilang pokoknya belajar baik-baik anak perempuan, saya bilang ya jam 7 sudah di rumah. Oh, jam 7 bapak omong dia bilang masuk kamar. Bapak pun tidur, dia pun melompat jendela. Habis itu baru dia menyesal. Sama anak laki-laki juga seperti itu, ada banyak hal. Tuhan ingin membentuk kita apapun yang kita hadapi saat ini. Jika saya dan saudara sedang menderita, itu tanda Tuhan mengasihi kita. Dia membentuk kita, ditegur kita supaya jangan salah terus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang utama, hargai anugerah keselamatan yang Tuhan kasih. Banyak orang karena bilang sudah jadi orang Kristen, jadi hidupnya biasa-biasa saja. Sudah subsidi, sudah subaptis dulu. Jadi kalau subaptis, nah sudah pasti akan masuk surga. Saudara, mari kita sama-sama menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Kita sudah dibaptis, kita sudah disidi. Tapi mari jaga kita punya hidup ini untuk tetap ada di jalannya Tuhan. Supaya kotong sone kasih malu Tuhan.
Orang Kristen tapi yang tukang bikin masalah. Orang Kristen tapi yang duduk tiap hari omong orang punama. Orang Kristen tapi yang kemudian pacaran sambil orang pun anak tidak tanggung jawab. Orang Kristen yang orang tua suruh pisah sekolah dia pi pasiar. Itu baru kau bilang orang Kristen. Tapi kalau bikin begitu artinya kita mempermalukan Tuhan. Dan kita belajar untuk jadi teladan yang baik, saudara. Bukan hanya tahu omong, tapi tahu memberi teladan. Karena Kristus, dia bicara tentang keselamatan, dia bicara tentang bagaimana hidup yang berarti untuk orang lain, suka si tunjuk duluan. Kristus jadi teladan dalam banyak hal. Hari ini saudara, kita ada di minggu sengsara keempat. Kita juga akan membaptiskan anak dari Bapak Antonius Kamayeti dan Ibu Else Kamayeti Lubalu. Anak Sena Maleyen Kamayeti. Ini nona cantik yang akan bertumbuh. Adakah Bapak Mama Ani menyiapkan diri, menyiapkan anak Sena untuk dibentuk sekalipun penderitaan hidup datang? Jangan sampai kotong manja anak lalu anak son pernah tahu apa artinya susah. Sekali susah, anak langsung patah semangat. Orang bilang generasi sekarang nih generasi kerupuk. Masalah sedikit, down. Kenapa juga? Karena kita orang tua tidak mempersiapkan dengan baik. Adakah kita kemudian mendidik anak kita, khususnya saat ini anak Sena, untuk juga kuat menghadapi penderitaan hidup yang dialami? Ini bisa Sena lihat, bisa Sena lakukan kalau Papa Mama Ani bisa kasih tunjuk caranya. Tapi kalau Bapak Mama dan Bapak Mama Ani hanya tahu omong, tapi sonde tahu untuk lakukan, maka Sena pasti akan jadi anak-anak termasuk dalam generasi yang rapuh. PR besar untuk Bapak Mama Ani dan juga Bapak Mama. Hari ini Bapak Mama juga Bapak Mama Ani bukan hanya duduk saja lalu tanda tangan nanti atau kemudian koko Sena lalu kemudian kasih natsar dan pulang. Habis itu son tahu, tunggu nanti Sena ulang tahun baru kirim hadiah ulang tahun. Datang cium kau dapat salam tempel. Itu mas bae. Ada yang tanya, masih ingat anak Sarani seberapa? Tahu, banyak. Ayo berdoa kasih anak Sarani kau sonde. Pokoknya hanya bilang Tuhan berkatilah semua anak Sarani saya. Semua siapa? Tahu dong pun nama siapa susun tahu. Kalau nama saya kotong sulupa, bagaimana kotong bisa mendoakan mereka? Kalau nama saja kita sulupa, bagaimana kita memantau pertumbuhan mereka? Mari kita semua belajar untuk kemudian bisa bertahan dalam setiap penderitaan yang ada. Kita belajar untuk mempertahankan iman kita kepada Kristus. Mari Papa dan Mama belajar untuk jadi contoh dan teladan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.